Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizdayani, NPM 101204440 dari kelas F1 Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pemahaman saya mengenai materi Ma'rifatul Insan pada mata kuliah Pendidikan Agama 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifatul Insan, mengenal hakikat penciptaan manusia. Bagian pertama dari Ma'rifatul Insan ini yaitu Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Definisi manusia. Manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu, yaitu dari bahasa Sanskerta, dan juga kata mens yang berasal dari bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Sedangkan secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seorang individu. Poin pertama dari Ta'rif al-Insan yaitu asal penciptaan manusia, di mana dilihat dari segi asal penciptaannya manusia tersusun dari dua unsur, yaitu unsur langit dan unsur bumi. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, sedangkan unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Selanjutnya yaitu poin kedua dari Ta'rif al-Insan yaitu unsur manusia, di mana setelah dilihat dari asal penciptaannya bahwa manusia tersusun dari dua unsur, yaitu unsur langit dan unsur bumi, maka dari dua unsur tersebut berdasarkan fungsinya manusia disimpulkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Yang pertama yaitu qalb atau hati. Qalbu pada dasarnya memiliki makna ganda, ada makna secara syariah dan makna secara hakikiyah. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Sementara makna secara hakikiyah, qalbu adalah sebuah organ yang bersifat sir atau tidak berwujud, namun ketika seorang tersebut melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang lama-kelamaan akan mengeraskan qalbu. Yang kedua yaitu akal. Di dalam roh manusia bersemayam pula al-aqlu, disebutkan pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam al-qalb. Yang ketiga yaitu jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Selanjutnya poin ketiga dari Ta'rif al-Insan ini yaitu amanah manusia, di mana manusia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa beribadah kepadanya, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada amanah manusia ini ada dua amanah. Yang pertama yaitu amanah al-ibadah atau ibadah, di mana dalam memikul tugas amanah ini manusia terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama yaitu kaum munafik yang menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakannya baik lahir maupun batin padahal tidak. Yang kedua kaum musyrik yang tidak melaksanakannya sama sekali baik lahir maupun batin. Yang ketiga yaitu kaum mukmin yang melaksanakannya lahir maupun batin. Kemudian yang kedua dari amanah manusia itu yaitu amanah al-khulafa atau pemimpin di muka bumi. Allah Ta'ala telah menegaskan amanah ini melalui firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu merupakan arti dari Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 30. Selanjutnya poin keempat dari Ta'rif al-Insan yaitu balasan. Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jaza'u atau balasan. Bagi mereka yang melakukan amal kebaikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sementara balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah Ta'ala, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras yang setimpal dengan keingkarannya itu. Selanjutnya bagian kedua dari Ma'rifatul Insan yaitu Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Yang pertama yaitu makhluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Pada poin makhluk ini memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu alal fitrah atau berada di atas fitrah, yang kedua lemah, yang ketiga bodoh, dan yang keempat fakir.
Selanjutnya, poin kedua dari hakikatul insan yaitu dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah daripada makhluk yang lainnya. Di antaranya dengan ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan, dan juga ditundukkannya alam padanya. Kemudian poin ketiga dari hakikatul insan yaitu dibebani, di mana manusia adalah makhluk yang mukallafun atau dibebani tanggung jawab. Pada poin diberi tanggung jawab ini, manusia memiliki dua tanggung jawab utama, yaitu ibadah dan juga khilafah. Kemudian poin keempat dari hakikatul insan yaitu bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun atau diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah akan memilih al-iman atau al-kufru. Kemudian poin kelima dari hakikatul insan yaitu balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang ia perbuat. Maka hendaklah manusia dapat memilah apa yang akan ia lakukan. Selanjutnya bagian ketiga dari marifatul insan yaitu takotul insan atau potensi manusia, di mana potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Sedangkan manusia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Dapat disimpulkan potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Poin pertama dari potensi manusia yaitu potensi pendengaran. Arti pendengaran secara bahasa adalah kemampuan untuk mengenali suara. Selanjutnya yang kedua yaitu potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Kemudian yang ketiga yaitu potensi hati. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Selanjutnya poin kedua dari takotul insan yaitu al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Poin pertama dari al-mas'uliyah yaitu al-amanah atau sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Mereka yang memilih sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khilafah atau kepemimpinan. Berkenaan dengan al-khilafah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan manusia. Yang pertama, manusia bukan pemilik yang hakiki atau adamu hakikatul mulkiyah, karena pemilik yang hakiki adalah Allah Ta'ala. Yang kedua, manusia harus mengembani sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut, atau atas syurut bi iradatul mustahlib, yakni Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, dalam mengembannya manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala atau adamut ta'adi alal hudud. Selanjutnya poin kedua dari al-mas'uliyah yaitu al-khiyanat. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazabnya dan menghinakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Yang pertama yaitu kal an'am atau bagaikan binatang ternak. Yang kedua kal kalbi bagaikan anjing. Yang ketiga kal kidri dan kal hinjir seperti monyet dan seperti babi. Yang keempat kal hasabi seperti kayu. Yang kelima kal hijaroh seperti batu. Yang keenam kal himar seperti keledai. Dan yang ketujuh kal ankabut seperti laba-laba. Selanjutnya bagian keempat dari marifatul insan yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Definisi jiwa. Nafs dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau ruh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Sedangkan jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs, merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Dan yang keempat, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama nafsul mutmainnah, di mana nafsu ini adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan. Yang kedua jiwa yang arruh, kolbu azam dan akalnya tarik menarik dengan al-hawa atau syahwat, kecenderungan, hayalan dan keinginannya. Yang ketiga jiwa yang arruh,
Kolbu ajam dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa atau syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Selanjutnya bagian kelima dari marifatul insan, yaitu sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Jiwa manusia diberi dua jalan, yaitu jalan benar atau takwa dan jalan salah atau jalan fujur. Definisi takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu yang pertama takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. Yang kedua bermakna taat dan beribadah. Dan yang ketiga dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa. Berikut ini merupakan sifat-sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang menyucikan jiwa. Yang pertama banyak bersyukur atau syakur, yang kedua bersabar atau sobur, yang ketiga berhati lembut atau awah, yang keempat kasih sayang atau rohimun, yang kelima suka taubat atau awab, yang keenam bersikap lemah lembut atau awah, yang ketujuh selalu bersikap jujur atau sodikun, yang kedelapan terpercaya atau aminun, dan yang kesembilan akan memperoleh keberuntungan. Selanjutnya poin kedua dari sifatul insan, yaitu jalan salah atau fujur. Definisi fujur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fujur memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga fujur dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda yang dibendakan. Beberapa sifat-sifat orang yang berada di jalan salah atau fujur, yaitu yang pertama memperturutkan sifat tergesa-gesa atau azulan, yang kedua berkeluh kesah, yang ketiga tidak mau berbuat baik atau kikir, yang keempat kufur, yang kelima pendebat, yang keenam pembantah, yang ketujuh jalim, dan yang kedelapan jahil. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dikarenakan saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih kepada yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.